Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi pagi ada pertandingan antara Fiorentina melawan Napoli dan berakhir dengan 2-2. Jadi mereka hanya menambah 1 poin masing-masing. Tapi sahabat Bob, yang paling menarik adalah bagaimana kemarin pelatih Juventus dipecat setelah memenangkan Coppa Italia. Ya, mungkin kalau sahabat Bob pernah melihat di Inggris, waktu Chelsea memenangkan Liga Champion, Tuchel juga dipecat oleh Chelsea. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Allegri, dengan manajemen Juventus, tetapi dia sudah dipecat. Dan ini adalah pemecatan yang kedua kali buat Allegri. Dulu di 17 Mei 2019, sekarang di 17 Mei 2024. Artinya 5 tahun yang lalu dia juga pernah dipecat oleh Juventus gitu loh. Tapi dia banyak memberikan trofi-trofi ke Juventus. Makanya kemarin si Rabiot yang lagi diincar Inter sekarang nih juga mengucapkan terima kasih bahwa dia pelatih yang hebat dan semoga dia sukses, kata si Rabiot. Dan sahabat Bob, selamat buat tim Inter. Inzaghi, Opa Marota, dan semua manajemen kemarin diundang oleh wali kota Milan untuk mendapatkan penghargaan Ambrogino ya. Jadi mereka dipanggil semua skuad-skuad Inter dan diberikan penghargaan langsung oleh wali kota wali kota Milan. Ini luar biasa. Dan kemarin juga Inzaghi juga berterima kasih kepada fans atas pencapaian prestasi yang mereka ukirkan di musim ini. Ini sungguh luar biasa. Dan bahkan musim depan Inter akan jauh lebih kuat dibanding musim ini. Bahkan kalau sahabat Bob baca tadi itu salah satu legenda Juventus, Chiellini ya. Ini Inter baru memulai siklus juaranya. Jadi dia memprediksi 2-3 tahun ke depan Inter masih menjuarai Serie A dan juga bisa menjuarai Liga Champion dan Liga mungkin Piala Dunia antar klub ya. Itu prediksi Chiellini loh. Itu pemain Juventus loh, mantannya. Itu mereka aja memprediksi seperti itu. Jadi kita tahulah kekuatan Inter ini seperti apa. Semoga aja. Nah, kita sedikit mau berbicara tentang bagaimana Opa Marota kemarin waktu ketemu dengan wali kota, dia juga berbicara. Inter Milan tenang, optimis tentang masa depan meskipun ada gejolak pinjaman Oktri. Nah, Opa menyatakan bahwa memang musim depan standar Inter harus dinaikin. Jadi mereka bukan sombong kata dia. Jadi memang mereka sudah mempunyai standar sendiri bahwa Serie A, mungkin berbicara banyak di Liga Champion, Piala Dunia antar klub, itu udah standarnya Inter. Bukan sombong kata si Opa Marota. Jadi dia tetap optimis karena mereka juga kontraknya sampai 2027. Tapi yang sedikit pengen gua bahas, jadi ini video ketiga gua, 2 kali yang terakhir itu berbicara tentang Suning, tentang Pimco, dan tentang Oktri. Dan video ini juga akan membahas tentang itu. Harusnya kemarin kita mendapat kabar gembira di hari Jumat. Rencana pengumuman resmi antara Pimco dengan Suning sudah deal dan Oktri gitu loh. Ternyata sekarang sudah tanggal 18. Hanya tinggal 3 hari lagi nafas Inter bersama Suning. Akankah ada peralihan di tanggal 21 atau Suning tetap memegang kendali Inter? Nah, ini yang mau kita bahas. Ternyata sahabat Bob, jadi Oktri memang meminjamkan 275 ya. 275 juta ke Suning, dan Suning harus membayar dalam 3 tahun kurang lebih sekitar 380 juta ya, plus bunga. Jadi bunganya aja kurang lebih hampir 100 juta euro. Nah, ternyata kenapa Suning mencoba ya, di video gua kemarin gua bilang bahwa kemungkinan Pimco, Suning dengan Oktri akan disabotase oleh Oktri. Nah, ternyata ini benar sahabat Bob. Jadi gini, jadi Inter, market value Inter itu kan dihitung oleh si Oktri kemarin kan kurang lebih sekitar 800 juta. Nah, ternyata itu ada jatahnya si Oktri di situ 20% ya. Selain daripada dia si Suning harus balikin modal duit yang dipinjam plus bunga gitu loh. Nah, makanya kalau Pimco masuk dibayar hutang 380 juta, ya beres dong, benar nggak? Tapi bukan itu, masalahnya Oktri nggak mau.
walaupun dia mendapatkan selama 3 tahun dapat 100 juta dari bunga, tapi mereka masih punya hak 20%. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Oktri. Jadi Oktri mencoba memperpanjang masa pinjaman, atau kalau Suning tidak setuju, tanggal 21 Inter akan dipegang oleh Oktri, sahabat Bob. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya, manajemen karena udah running ya, sudah jalan sistemnya, Opa Marotta, pelatih, pemain, semuanya udah jalan. Kita sebenarnya nggak usah khawatir. Yang penting bagaimana pemilik baru, mereka sudah tahu nih bagaimana polanya Inter selama dipegang Suning, bahkan 3 tahun terakhir ini benar-benar luar biasa. Jadi mereka hanya tinggal meniru langkah-langkah apa yang dilakukan Suning terhadap Inter gitu loh. Itu kalau kita berbicara kalau beralih pemilik. Jadi siapapunlah pemiliknya kita tetap mendukung. Tapi ya kalau gue sih pribadi jujur ya, kalau gue pribadi ya gue berharap Suning masih pegang ya. Kemungkinan ya kemarin juga ada putra Sultan Arab yang juga mengincar Inter untuk membeli. Jadi banyak sebenarnya kalau Inter dijual ini sebenarnya peminatnya banyak. Cuman kan Suning kan masih kekeh karena mereka sudah mengeluarkan uang hampir 1 miliar euro ya untuk investasi ke Inter. Jadi mereka juga pasti yang namanya orang dagang, yang namanya orang bisnis pasti cari cuan. Nggak mungkin orang cari rugi. Benar nggak sahabat Bob? Jadi kita juga realistis juga melihatnya gitu loh. Ya udahlah kita lihat aja, tapi Opa tetap optimis walaupun ada gonjang-ganjing. Cuman ya dengan gonjang-ganjingnya Suning, Oktri, dan Pimco ini, permasalahannya hanya pemain-pemain yang diincar masih ke Hall semua. Begitu juga perpanjangan kontrak Simone Inzaghi, Lautaro, Barella, ini juga belum beres. Jadi kita tunggulah, kita lihat sampai hari Senin. Apakah ada pemilik baru atau Suning bisa membereskan urusan ini hanya dalam waktu 3 hari, sahabat Bob. Kita doakan aja yang terbaik buat Inter. Yang penting bagaimanapun, itulah harapan kita sebagai fans Nerazzurri. Kita berbicara pemain muda kita, Valentin Carboni ya. Inter berencana menguangkan pemain muda tanpa melepaskan kendali penuh atas masa depannya. Ya, kalau kita berbicara Satriano kemarin, Filip Stankovic, Agome, terus juga banyak sekali pemain-pemain muda ya. Nah, itu oke, mungkin itu akan dilepas. Tapi kalau berbicara Carboni, yang nilai harganya kurang lebih sekitar 20-30 juta. Dan Inter tetap harus memegang kendali. Kalau suatu saat dia dijual oleh klub yang membeli, itu Inter bisa menebus kembali. Jadi ya kemungkinan ya paling value-nya sekarang kalau dengan classwall seperti itu paling sekitar 20-25 juta. Kita lihatlah, Carboni ini bagus dan memang kemungkinan dia tidak akan ditarik oleh Inzaghi ke Inter karena memang tidak cocok dengan skemanya Inzaghi. Jadi kita tunggu aja bagaimana. Yang jelas pemain muda ini sangat berpotensi untuk bisa mendapatkan uang dari penjualan dia untuk financial Inter. Nah, kemarin juga di penghargaan Gentleman Award, si Thuram juga berbicara tentang si idola dia. Idola dia adalah Thierry Henry dan Benzema. Mereka membuat tim bermain lebih baik. Dan bahkan si Thuram bilang bahwa seorang striker minimal dalam satu musim itu mencetak 20 gol. Ya, kalau dia udah mencetak 15 gol dan memberikan assist 14. Sementara Thierry Henry, Karim Benzema setiap musim tuh rata-rata dia 20 gol dan 20 assist. Nah, ini yang perlu ditiru oleh si Thuram. Dia mengidolakan dua pemain ini, sama-sama berkebangsaan Prancis. Semoga aja nanti benar-benar si Thuram juga akan ketemu dengan timnya Thierry Henry. Thierry Henry kan juga ada sahamnya di Como ya. Como yang ternyata itu juga Hartono bersaudara, grup Jarum yang punya Como. Terus juga ada Fabregas dan juga Thierry Henry yang ada saham di sana. Dan ini pasti akan menjadi lawan tangguh Inter di musim depan. Kita lihat aja nanti bagaimana pertandingan Inter melawan Como di musim depan. Ini sesuatu yang benar-benar membuat kita semakin percaya dengan apa yang dilakukan Inter untuk musim ini dan juga musim depan. Nah, sahabat Bob, Gudmundsson selain Inter, AC Milan, Juventus, sekarang Bayern Munchen juga mengejar. Nah, Inter hanya berpegang teguh apakah benar-benar si Gudmundsson ini mau terus ada di Italia, dan dia juga udah sempat menyatakan dia kepengen ke Inter gitu loh. Nah, ini kita tunggulah dalam 1-2 hari ini ya. Bagaimanapun Suning ini harus beres nih urusan dengan Oktri atau dengan Pimco. Yang penting tanggal 21 udah ada kejelasannya. Bagaimana nasib
kepemilikan Inter. Itu yang kita tunggu. Kenapa? Gudmundsson udah bisa ditukar dengan Satriano, Esposito, Zanotti, banyak yang bisa dilebarkan. Yang penting Genoa mau dan si Gudmundsson-nya juga mau ke Inter gitu loh. Dan Internya juga bisa menegosiasikan itu. Kita akan tunggulah Gudmundsson, dan juga kalau Bento ya memang banyak sekali yang menyatakan bahwa Romano ya. Bento sangat ingin pindah ke Inter, kata si Romano. Jadi ini juga belum beres karena ya urusan Suning, sahabat Bob, ini yang bikin kita gemes tuh di situ gitu loh. Kenapa gitu loh? Kalau ini belum beres urusan Suning ya kita susah bicara transfer, bicara ini itu gitu kan. Tetapi ya nggak apa-apa. Yang jelas Inter sudah punya target dan targetnya udah jelas. Semoga aja ini bisa diwujudkan. Kita tunggu keputusan dari Suning, Pimco, dan Oktri. Kemarin juga pemain Juventus Vlahovic, maaf, Juve gagal Serie A, tapi Inter Milan pantas meraih Scudetto ya. Itu namanya pujian. Apakah Vlahovic ya menggantikan Lautaro Martinez? Waduh, kalau gue suka, benar, gue suka dengan Vlahovic ini ya. Kalau Martinez tidak mau perpanjang kontrak, minta gaji lebih dari 10 juta ya. Jual Lautaro 120 juta, beli dia 70 juta, benar gak? Kalau menurut gue, duetkan dia dengan Marcus Thuram, wow, makin ganas, men. Gila, men. Tapi ya, who knows? Kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan transfer Inter. Yang jelas besok tanggal 19 Mei akan ada pertandingan Inter menjamu Lazio. Jam 23 waktu Indonesia Barat, sahabat Bob, kita akan live reaction. Dan ini akan ada perayaan akhir pekan yang akan mencakup upacara trofi Serie A. Pembagian piala, bagaimana, ya ini bahkan tiket seperti yang gue bilang kemarin, 75.000 udah full, bahkan yang memesan tuh 210.000. Berarti kan di luar-luar ya, di luar lapangan. Apalagi kemarin waktu parade bus itu hampir 500.000 gitu loh. Nah ini kita akan lihat nanti seperti apa. Yang jelas kita harus memenangkan pertandingan melawan Lazio. Jadi benar-benar perfect dan benar-benar mantap gitu loh. Scudetto dan bisa mengalahkan Lazio, sahabat Bob. Itu harapan kita. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit tentang Colonese ya. Colonese ini adalah, Inter adalah tim yang sangat kuat. Mereka hanya perlu mengganti satu pemain. Ini mantan pemain Inter, legenda Inter, dia bilang, squad yang sekarang tuh udah pas banget. Yang perlu diganti hanya satu, kata dia. Denzel Dumfries. Kalau memang Denzel Dumfries tidak memperpanjang kontrak dan tidak sepakat dengan apa yang ditawarkan Inter, dia akan keluar. Ya, kemarin kita udah ada calonnya adalah Nandes. Kemarin juga agennya Nandes juga bilang, ya dia tidak mau berbicara dulu karena si Nandes ini sekarang masih pemain Cagliari, kecuali di tanggal 1 Juli baru dia bebas transfer. Itu kata agennya. Kita lihatlah, kalau gue sih lebih senang Nandes ya, udah gratis, pemainnya serba bisa ya, usia masih 28 tahun, dan menurut gue nih cukup bagus lah ya, bisa menjadi tambahan tenaga buat si Simone Inzaghi, bisa bergantian dengan Buchanan, bisa bergantian dengan Darmian. Nah ini nilai tambah buat Inter dan Inzaghi. Nah, selamat juga buat Opa Marotta yang sudah mendatangkan Zelensky dan Taremi. Ternyata ada 3 alasan untuk tidak meremehkan apa yang dilakukan Inter ya. Alasan pertama, mengapa kita tidak boleh menganggap remeh 2 rekrutan Inter ini. Para manajer karena kedua tidak datang sebagai starter. Yang jelas Taremi dan Zelensky ini tidak akan menjadi pemain starter, sahabat Bob. Dia akan menjadi pemain cadangan. Kecuali ada perubahan nanti di musim depan. Kita nggak tahu. Yang jelas Zelensky ini bagus, akan bersaing dengan Mkhitaryan, Barella, banyak gitu kan. Taremi juga akan bersaing dengan Thuram, dengan Toro, ya. Terus juga Arnautovic. Nah, jadi ya ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi mereka sebagai pemain cadangan, tetapi ini akan menjadi Inter semakin kuat. Faktor ketiga adalah Inter memiliki tulang punggung yang kuat dan unggul, menikmati mereka diri sendiri dan tahu apa yang mereka harus lakukan di lapangan. Dalam mekanisme ini, mereka telah melihat penterjemah baru atau bahkan yang sangat mudah dimasukkan ke diri mereka. Jadi memang beruntung sekali Inter mendatangkan Taremi dengan Zelensky free, dan menurut gua nih tergantung mereka. Bagaimana mereka akan beradaptasi di Inter, kita akan lihat musim depan, dan mereka juga akan melakukan pramusim di Cina, sahabat Bob. Dan juga ini akan ketemu dengan Atletico Madrid dan juga akan ketemu dengan PSG ya. Terus juga kalau kita sedikit
apa namanya, kalau kita bahas mengenai masalah pemain-pemain muda Inter ya, kita lihat kemarin kita bicara ada Radu yang ya dipinjamkan. Banyak sekali, ada kurang lebih 20 pemain Inter yang dipinjamkan. Siapa yang akan balik, siapa yang akan dijual, ini belum jelas. Tapi inilah yang lagi dikerjakan oleh manajemen. Semoganya cepat beres, sahabat Bob. Dan kita happy lah ya. Apalagi sebentar lagi Piala Scudetto akan diangkat besok malam. Dan mari kita saksikan sama-sama besok, sahabat Bob. Kita akan live reaction. Kita dukung Inter kita support Inter kita. Mau dalam kondisi apapun. Dan kita berharap cepat beres masalah kepemilikan dan segera pemain-pemain yang diincar Inter segera merapat ke Inter. Jadi Inzaghi sudah tidak pusing dengan pramusim, dengan bagaimana pelatihan-pelatihan berikutnya. Inzaghi sudah tahu apa yang akan mereka kerjakan untuk musim depan. Tetap membumi, rendah hati, berjuang bersama, menderita bersama. Karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Ta-da!